Nah, ini kita akan bahas semua ya, mulai dari yang ada pertanyaan tentang Sukor Stable Fund lah ya. Ada juga yang dari Sumedang ya kan, apakah ada giveaway atau enggak ya kan. Terus kalau misalkan suku bunga sama dampaknya ke investor apa gitu kan ya. Semuanya tenang aja ya, kalian di sini bisa langsung tanya di question yang di bawah, question box di bawah, supaya anggapannya nggak kelewatan di sini. Nanti kita akan langsung ngobrol tentang hal-hal ini semua ya guys ya. Tenang aja ya, karena apa? Wah, ini ada yang bilang nih, ADX30 Serok gitu kan. Aku yakin semua teman-teman yang di sini udah pinter-pinter lah, udah luar biasa semua untuk masalah investasi-investasian, ya kan? Tapi di sini kita akan bahas tentang 1-2 hal ya, yang mengenai kira-kira tahun depan itu gimana sih sebenarnya pengaruhnya. Oke, kita boleh bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas mulai dari tahun depan. Oke. Yang pertama ada pertanyaan ini, suku bunga update pengaruhnya gimana? Oke, tadi tentang pertanyaan tentang suku bunga ya. Kalau misalkan teman-teman oke dengan pertanyaan suku bunga, boleh dong langsung kasih jempol ya, emo jempol aja. Langsung kita akan bahas yang suku bunga gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Iqbal ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang investasi, bisa langsung aja ke aplikasi Bibit, karena kita ada recorded juga teman-teman ya. Kalau misalkan kita ada recorded, bisa aman banget karena bisa ngelihatin rekaman ya. Wah, ini ada Arvin Honami juga ya. Halo ko Arvin ya. Thank you. Oke. Kalau misalkan kita akan bahas dari yang pertama dulu, dari suku bunga. Oke, kita akan cek dulu suku bunga sekarang Indonesia berapa. Teman-teman bisa langsung cek di Google ya. BI rate, teman-teman ya, bisa dicek suku bunga Indonesia atau BI rate gitu teman-teman ya. Teman-teman search aja sekarang BI rate saat ini gitu. Nah, oke, kita cek sama-sama ya. BI rate saat ini, lalu teman-teman tinggal cari yang di bi.go.id teman-teman. Tinggal dicek aja. Nanti bisa langsung kelihatan tuh. Itu beberapa kayak suku bunganya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini teman-teman ya, suku bunganya ini terakhir kita ini ada di, sebentar saya cekkan juga, 22 Desember di 550, ada kenaikan 0,25. Bener ya? Nih, kita langsung buka aja dari di sini teman-teman. Nah, 550. Kenaikannya gimana? Yang pasti kenaikannya apakah ngefek dengan reksadana saham langsung? Sebenarnya adalah tidak selangsung itu, teman-teman ya. Tapi apakah ada efeknya? Tentu ada efeknya. Efeknya di mana? Efeknya adalah tentu di perusahaan-perusahaan yang let's say banking ya. Itu pasti tentu akan ada tambahan income gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kan mereka main poinnya dari hutang. Kalau misalkan BI rate naik gitu kan, tentu hutangnya mereka juga naik gitu kan. Suku bunganya juga naik. Jadi anggapannya ada bayaran lebih lah ke mereka. Gampangannya kayak gitu. Tapi yang lain, kalau misalkan ke perusahaan lain umumnya apa? Ya utangnya mereka, interestnya juga nambah gitu kan. Nah, tapi pengaruhnya kalau misalkan ke obligasi, apalagi ke SBN ya, SBN yang floating rate teman-teman ya. Yang floating rate mulai dari suku retail ya, SBR. Lalu ada satu lagi juga ya, yang barusan banget, yaitu ST teman-teman ya. Nah, itu juga sama teman-teman ya. Suku tabungan itu semuanya kalau floating dan suku bunganya naik, sebenarnya akan mantap jiwa ya. Kemarin aku sempat ngitung SBR itu kalau nggak salah, investor yang invest di SBR ya, itu terimanya kurang lebih 7% teman-teman ya. 7% dipotong dengan PPN 10% ya, kurang lebih itu masih 6,3. Bersihnya 6,3%. Sekarang naik lagi 0,25 ya kan. Ini bersihnya lagi tentu juga naik 6, berarti kurang lebih jadi 7,25 ya. 7,25 kita 10% kan, berarti kurang lebih ada di 6,4an kalau nggak salah. Bentar, aku hitung dulu ya teman-teman. 7,25 kita kurangi 10% ya, 6,25. Wah, itu gede banget gitu kan. Nah, tentu ini juga akan naik juga di masalah ST teman-teman ya. Suku tabungan gitu, yang syariah, yang kemarin juga ada yang sempat ada war terus itu ya, karena dari Kemenkeu juga ngasihnya terbatas sekali. Nah, untuk obligasi pasti bagus sekali gitu kan. Nah, akhirnya dari sana kalau misalkan kita nganu di obligasi, wes pasti tentu lebih cuan gitu kan. Tapi apakah nanti kalau misalkan suku bunga turun, obligasinya juga akan turun bunganya ya? Tentu yang floating rate ini, jawabannya adalah tentu pasti akan turun teman-teman. Tapi turunnya ada penyesuaian, ya kan? Turunnya itu ada minimum floor-nya, minimum floor kuponnya. Nah, jadi akhirnya dari sana ya menurutku masih oke juga sih. Dan tadi juga ada yang bilang di reksadana pasar uang, itu betul sekali teman-teman. Reksadana pasar uang yang underlyingnya adalah tabungan deposito ya, atau misalkan isinya reksadana pasar uang kan ada tabungan deposito, obligasi jangka pendek ya, di bawah 10 tahun.
di bawah 1 tahun teman-teman ya. Obligasi jangka pendek di bawah 1 tahun dan juga tabungan deposito. Menurut saya tabungan deposito ini tentu akan naik, ya kan? Karena bunganya pun juga akan naik. Nah, akhirnya kalau dari sana ya tentu hasil yang didapatkan dari reksadana ya mungkin akan naik kalau misalkan teman-teman taruh di RDBU atau mungkin di obligasi. Ya, khususnya adalah SBR dan juga ST. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di saham gitu ya, kalau di saham sih ya kita selalu bilang adalah saham itu baiknya adalah dollar cost averaging teman-teman. Karena kembali lagi kita tidak bisa timing the market. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk kita masuk. Ya mungkin bisa gitu kan ya. Mungkin ini mungkin sudah tepat gitu ya, tapi mungkin kadang ketepatan ini bisa salah juga. Nah, daripada kalau misalkan teman-teman yang tidak punya waktu yang banyak sekali di pasar modal, menurut saya invest di reksadana pasar saham ya, reksadana saham dan juga reksadana indeks itu menurut saya sudah oke. Nah, kalau misalkan kita tidak punya waktu lagi nih untuk ngeliat lah ya kan, dan menurut saya udah set nabung rutin aja. Setelah itu tinggal nantinya kita jalan terus. Kalau misalkan ada penurunan yang signifikan sekali, kita tinggal langsung lamsam ya kan, kita langsung lamsamkan, kita leverage kan supaya anggapannya NAV-nya bisa turun lebih banyak lagi. Nah, itu kalau kita bahas tentang suku bunga. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, ada 3 teman-teman ya. Oke. Izin tanya. Untuk RDS IDX30 lebih baik mulai cicil apa nunggu koreksi lagi ya, mengingat tahun depan diramalkan resesi. Oke, teman-teman, kalau kita bahas tentang resesi bagaimana teman-teman ya, boleh kasih jempol kalau misalkan kita bahas tentang resesi. Waduh, ini sebenarnya pembahasan ini tuh sudah lama sekali ya, sudah mulai dari mungkin 6 bulan yang lalu pembahasan resesi, tapi boleh kita akan bahas di sini. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya option lain ya untuk kayak pandangan teman-teman ke resesi sendiri, menurut aku nggak apa-apa ya. Kita bahas resesi dulu, oke nggak? Kita bahas resesi dulu, mantap ya. Kasih jempol lagi teman-teman ya kalau misalkan kita oke. Mana yang kasih bahas resesi? Menurut saya sendiri resesi itu normal teman-teman ya, resesi itu normal. Tapi pertanyaannya adalah resesinya seberapa dalam? Nah, gitu kan. Yang pertama adalah resesi itu seberapa dalam. Kalau misalkan resesinya hanya kayak masih aman gitu ya, sebenarnya nggak masalah. Karena anggapannya ya teman-teman ya, seluruh dunia ini ekonominya sedang turun. Ekonominya sedang turun gitu. Kalau ekonominya sedang turun, pertanyaannya kalau kita sendiri yang masih di atas, wah kita sangat bagus sekali gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita turun juga itu oke. Ada penurunan menurut saya oke, teman-teman ya. Tapi yang harus diperhatikan juga adalah sebenarnya ya Amerika juga udah naik nih GDP-nya. Indonesia pun GDP-nya ya meskipun tidak naik signifikan sekali, tapi kita stabil teman-teman ya. GDP kita itu stabil sekali. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah akan mengefek ke kita gitu. Saya akan kembalikan lagi ke teman-teman. Ketika kita bilang ya lampu merah kuning hijau yang ada di stopan ya, stopan itu ya, traffic light ya, yang ada di traffic light. Kita semua tahu, pemahaman kita tahu bahwa lampu merah harus berhenti, kuning harus pelan-pelan, dan hijau harus jalan. Benar ya? Karena itu pemahaman dari seluruh dunia gitu. Kita ke Amerika pun gitu ya, kita ke Singapura pun, kita ke negara lain, merah ya berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Anggapannya sama dengan resesi. Kalau semakin banyak yang resesi akan mengakibatkan hal yang buruk, akan keluarnya hal yang buruk. Tapi kalau semua melihat resesi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan opportunity yang baik, maka resesi akan menjadi opportunity yang baik. Nah, tapi ini bisa kembali lagi teman-teman ya, selalu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya dengan apa? Harus punya 2 aset ya. Satu adalah aset yang volatile, dan satu lagi adalah aset yang lebih stabil teman-teman. Nah, aset yang lebih stabil dan aset yang volatile ini harus balance. Apalagi di kondisi yang tidak menentu seperti ini. Jangan kita masukkan semuanya di aset yang volatile. Jangan kita masukkan ke dalam aset yang menentu seperti ini terus, yang naik terus. Jangan. Kita masukkan ke dalam 2 yang sama, teman-teman ya. Mulai dari aset yang stabil-stabil aja sama aset yang volatile. Gunanya apa sekarang? Gunanya adalah kalau misalkan ada sesuatu happening di dalam yang ini, yang aset yang tidak menentu ini, ya kan? Aset yang tidak menentu ini, ya kan? Aset yang stabil ini bisa bantuin. Kita bisa ngasih duit ke sini. Jadi akhirnya kita bisa beli reksadana lebih banyak lagi di kondisi yang memberikan kita opportunity yang baik. Bener ya? Setuju teman-teman ya? Nah, kalau misalkan let's say, wah ini turun terus turunnya ini uangku nggak kuat nih, uangnya nggak kuat. Nah, karena apa? Karena turunnya terlalu tes gitu ya, terlalu curam gitu. Turunnya terlalu curam. Oke, karena ada yang stabil di sini, bener kan ya?
Akhirnya punyanya kalian yang volatile ini bisa kalian kurangin sedikit, kalian pindahkan ke sini. Kan ada minus sel, kan udah minus ini uangnya. Nggak apa-apa teman-teman ya, karena kalau misalkan kita tidak tarik, malahan dia akan lebih minus lagi. Tapi kalau menurutku ya, menurutku sebenarnya adalah nggak apa-apa, biarin. Kenapa? Karena aset yang volatile ini, ya kan, tujuannya kan masih lama, teman-teman ya. Tujuannya kan masih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, atau mungkin masih 10 tahun lagi gitu kan ya. Mungkin teman-temannya sedang nyiapin dana pensiun, atau misalkan teman-temannya sedang nyiapin dana pendidikan anak ya yang masih lama. Menurut saya biarin aja. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Karena resesi ini hanya dalam jangka pendek teman-teman ya. Tolong diperhatikan kata-katanya. Resesi ini hanya dalam jangka pendek aja. Dalam jangka panjangnya ekonomi kita itu berkembang sekali teman-teman. Bener kan ya? Nah, kalau misalkan kita masih lama sekali, kita masih kayak 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, kerugian sekarang kita ini akan menjadi sangat kecil di 3 tahun lagi, 6 tahun lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya adalah ya menurutku kalau ditarik ya nggak usah. Nah, makanya aset yang stabil ini harus bisa membantu terus aset yang lebih volatile atau aset yang gerak-geraknya gini-gini ya teman-teman ya. Harus bisa ngebantuin. Nah, mulai dari apa? Mulai dari yang pertama teman-teman harus bisa set nabung rutin nih, harus bisa konsisten dulu. Kalau sudah konsisten menurut saya adalah perkuat imannya, perkuat mentalnya ya. Dengan cara apa perkuat mentalnya ini? Perkuat mentalnya tentu dengan ngobrol kayak gini teman-teman ya. Dengan ngobrol dengan ini, dengan ngobrol di telegramnya kita, di telegramnya Bibit atau ikut kelasnya Bibit. Akhirnya dari sana ya kita bisa lebih apa ya, lebih tinggi convictionnya. Ya, lebih tinggi convictionnya sehingga apa? Sehingga akhirnya ya lebih pede lagi dalam berinvestasi. Itu kalau menurutku ya teman-teman ya. Aku pun kalau sekarang ya teman-teman ya, aku akan buka reksadanaku teman-teman. Reksadanaku sekarang minus teman-teman ya, karena aku ada besar di reksadana indeks. Aku akan sensor dulu nih isinya ya kan. Nih. Punyaku ini lagi minus 1,99% teman-teman ya. Nih, karena aku perbandinganku antara obligasi dan saham itu 5741. Jadi sahamku ada di 40%-an, obligasiku di 57% teman-teman ya. Jadi dia kurang lebihnya stabil. Nah, kalau misalkan aku semuanya fokuskan di saham, sebenarnya juga nggak masalah gitu. Kenapa nggak masalah? Tergantung lagi dari tujuannya kalian gitu kan. Tapi kalau aku sendiri sih lagi lumayan minus teman-teman ya. Nih lagi lumayan minus nih. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena aku merasa ya ini untuk jangka panjang yang besar sekali, jadi aku juga nggak masalah nih. Aku ada set nabung rutin juga teman-teman ya. Aku ada set nabung rutin yang aku setiap hari nih 15.000 aja teman-teman ya, murah banget. Pakai Bibit itu murah banget teman-teman. Teman-teman bisa nabung rutin 15.000 aja setiap hari. Aku sensor ya produknya nih 15.000 setiap hari teman-teman, murah meriah gitu kan ya. Satu hari 15.000 hanya satu kali makan di warteg teman-teman ya. Nah maka dari itu akhirnya NAV ku dapatnya rata-rata terus. Nah dari sana apa? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena aku tahu bahwa yang aku gunakan ini, yang aku pakai ini, yang 15.000 setiap hari ini, ya, ini yang sebenarnya 15.000 setiap hari, tapi ada juga yang masuknya sebulan sekali, teman-teman ya. 15.000 setiap hari ini, itu akhirnya membuat aku lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena aku ngeliatnya dalam jangka panjang. Nah, aku nggak cut loss, teman-teman. Aku nggak cut loss. Kenapa? Karena asetku stabil. Kalau misalkan nanti dia turunnya lebih dalam lagi, aku tinggal tarik uangnya yang ada di bank, aku masukkan lagi ke dalam ini untuk dapat NAV lebih bawah lagi. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya adalah mantap kalau kita setnya itu adalah jauh banget. Itu ya. Nabung rutin silakan aja kalau misalkan kalian mau beli ya. Ini ada pertanyaan dari Arik ya. Kalau misalkan kalian mau nabung rutin, kalian langsung aja tinggal ketika kalian pembelian, di pembeliannya itu ada tulisannya nabung rutin, kalian klik aja langsung kalian bisa nabung rutin teman-teman ya. Mantap. Mantap ya. Itu yang harus kita lebih lihat dalam jangka panjang, teman-teman ya. Kalau betul, ini yang dibilang sama Dekadal ini benar. Lagian uangnya belum ditarik, jadinya belum loss. Nah, itu hanya minus untuk sementara, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ini aman-aman aja gitu ya. Menurut saya aman-aman aja gitu ya. Oke, itu yang tadi menjawab tentang yang namanya ada penurunan dan lain-lain gitu ya, resesi. Nah, oke. Kita akan ngobrol dengan yang lain juga nih. Cara investasi pemula, oke ini kita skip dulu. Bibit Syariah nggak bisa switch produk ya, waduh ini switch produknya kemana ya? Kalau misalkan kita switchnya ke dalam beberapa produk yang kita nggak tahu gitu kan. Contohnya kayak misalkan produk ini memang nggak ada nih, misalnya dia memang tidak menyediakan fitur switching, maka tidak bisa di switching. Tapi kalau misalkan kita contoh aja pakai yang kemarin tuh bisa switch itu adalah Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya.
itu bisa kita switching teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau yang syariah bisa di switching juga kok, tergantung produknya kembali lagi.